ongoing thing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada calon siswa SMK Negeri 1 Gunung Talang yang sudah lulus pada gelombang pertama. Anak-anakku semua, seharusnya kita tatap muka, tetapi karena kondisi kita masih dalam keadaan COVID-19, maka kita tidak bisa melakukan itu. Maka dari itu kita melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan cara daring, ya, atau dengan cara tidak tatap muka. Baiklah Ananda semua, bagi kamu yang sudah lulus, ucapkan syukur. Kenapa? Karena sekarang untuk memilih sekolah sangat susah sekali. Kamu merasakan bagaimana masuk aplikasi yang sangat rumit. Tetapi syukur alhamdulillah, kamu adalah orang yang beruntung yang sudah lolos pada gelombang pertama. Ibu tidak memperpanjang kata pengantarnya. Ibu akan masuk ke materi MPLS kita sekarang, yaitu tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter, akhlak dan kebinekaan atau budaya. Nah, untuk dalam hal ini Ibu memberikan materi yaitu tentang pembelajaran abad 21 yang menitik beratkan kepada karakter. Baiklah Ananda, pada dasarnya kita yang namanya manusia itu harus mempunyai karakter. Ada dua karakter yang mesti kita punyai. Yang pertama adalah karakter moral, yang kedua adalah karakter kinerja. Karakter ini sudah diakui oleh dunia internasional bahwa karakter itu sangat diperlukan, ya. Apa itu karakter moral? Karakter moral itu termasuk di sana karakter agama. Apa itu contohnya? Yaitu santun, jujur, ya, rajin beribadah, ya kan? Ini menandakan kita umat beragama, rajin melakukan perintah agama, itu termasuk kepada karakter moral. Apa itu karakter kinerja? Rajin, ulet, pekerja keras, tangguh, itu adalah karakter kinerja. Karakter ini sangat diperlukan oleh siswa SMK. Kenapa demikian? Karena nanti tujuan SMK adalah untuk bekerja di dunia industri dan dunia usaha. Ya, jadi karakter ini perlu. Dua-duanya karakter itu perlu kamu miliki. Tidak boleh satu, karakter kinerja sajakah atau karakter moral aja. Dua-dua karakter ini harus kamu punya. Contohnya, kamu anaknya santun, ya, tetapi kamu pemalas, ya, percuma ya kan? Atau kamu anaknya rajin beribadah, tetapi kamu culas, ya. Atau kamu jujur tetapi kamu pemalas, itu sama juga tidak, ya, sama juga 0,0. Maka kedua karakter ini mesti kamu punyai. Nah, kemudian apalagi, ya, apalagi kemudian yang perlu kamu punyai untuk sekarang ini adalah kompetensi, keahlian, skill apa saja, ya. Salah satu contohnya adalah umpamanya bermain gitar. Kamu pintar bermain gitar, itu sudah salah satu skill yang kamu punya. Skill di dalam bidang apa? Di dalam bidang seni, ya. Nah, kompetensi ini, ya, yang kamu punya ini juga harus kamu miliki hal yang mendasar tentang untuk mendukung kompetensi itu. Yang pertama umpamanya berpikir secara kritis, ya. Kita harus mempergunakan nalar kita, ya. Kalau seperti ini apa yang kita lakukan? Kalau dalam keadaan seperti ini apa yang akan kita lakukan? Itu namanya berpikir kritis. Kemudian kamu harus kreatif. Harus punya kreasi hidup kamu itu. Tidak boleh pasif, ya. Kita kreatif. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita buat, ya. Nanti kalau kamu tamat, ya,
yang ditanya untuk ke depan itu bukan kalau saya tamat saya mau jadi apa. Bukan itu yang dibutuhkan lagi, Nak. Yang dibutuhkan itu adalah setelah saya tamat, ya, setelah saya punya ilmu, apa yang bisa saya ciptakan. Itu yang diperlukan untuk yang akan datang. Karena apa? Karena dunia semakin maju, teknologi semakin canggih. Kemudian kamu harus bisa berkomunikasi, ya. Salah satu karakter tata bicara, ya. Bagaimana cara kamu berbicara yang bagus? Kalau kita di dalam daerah Minangkabau itu ada namanya Kato nan Ampe, Kato Mandaki, Kato Malereng, Kato Mandata, Kato Menurun. Nah, 4 kata ini ya harus kamu ucapkan pada tempatnya. Kalau kamu ketemu dengan orang yang lebih besar, dengan orang tua, dengan nenek mama, dengan gurumu dan lain sebagainya, itu yang kamu pergunakan adalah kata mendaki. Ya, bagaimana caranya? Kamu mesti sopannya seperti apa, cara berbicaranya seperti apa, ya. Ini karakter di Minangkabau, ya. Kemudian Kato Mandata. Kato Mandata sama siapa? Ya mungkin sama teman-teman kamu, ya, yang sama besar. Nah, ini mungkin kalau Kato Mandata ini mungkin kalau bercanda agak berlebihan, tidak apa-apa, ya. Kato Malereng, ya. Kato Malereng ini yang udah mulai agak pudar pada remaja sekarang ini, ya. Mereka tidak tahu lagi dengan sindiran. Kato Malereng ini adalah kata sindiran, ya, kata sindiran. Kemudian Kato Menurun, bagaimana cara kamu berbicara dengan anak kecil, ya. Mentang-mentang dia anak kecil, kamu tidak boleh bentak-bentak dia, ya. Mentang-mentang adik kamu tidak boleh seenaknya sama dia. Nah, ini adalah karakter cara kita berbicara, ya. Nah, kemudian apa yang harus kamu kuasai lagi di dalam kita menghadapi pembelajaran abad 21 ini, yaitu literasi. Literasi itu adalah keterbukaan wawasan, ya. Ini HP di semua ada di dalam HP ini, ya. Yang namanya Google itu semuanya, semua informasi ada. Kamu tinggal maunya apa? Mau mengambil yang jeleknya kah atau mau mengambil yang baiknya, ya. Ini literasi. Nah, literasi itu bagaimana kamu membaca. Zaman sekarang ini, ya, daya baca itu rendah, minat baca tinggi. Contohnya, kamu kalau baca WA, baca Facebook, ya kan, itu kan semangat sekali. Tetapi kalau kamu sudah membaca suatu bacaan yang panjang, itu kamu sudah mulai bosan, ya, tidak minat lagi. Nah, ini yang dikatakan daya baca. Daya baca buku rendah, ya kan, daya baca informasi rendah. Yang ada sekarang apa? Minat baca WA, minat baca Facebook, minat baca apa. Nah, jadi yang perlu ditingkatkan itu adalah daya baca, ya. Jadi di sanalah literasi kita bagus, wawasan kita bagus. Di sana ada namanya literasi budaya, literasi agama, literasi ekonomi, literasi keuangan. Contohnya apa? Umpamanya literasi agama. Kamu mesti tahu kalau di agama kamu itu apa-apa saja, minimal, ya, ini minimal, apa-apa saja yang boleh, apa-apa saja yang tidak boleh. Umpamanya apa itu isinya dari rukun Islam, berapa rukun iman, yang dasar-dasar dari agama kamu itu mesti kamu ketahui, ya. Oh, sekarang penceramah yang lagi kondang untuk agama Islam umpamanya seperti siapa, ya, begitu kan. Nah, itu harus kamu ketahui. Budaya, ya, budaya yang bisa membuat kita bersosialisasi, ya. Contohnya Minangkabau itu budayanya bagus, ya kan, agamanya juga bagus, ya. Kemudian teknologi. Nah, untuk literasi teknologi, karena SMK kita adalah SMK teknologi, jadi untuk ilmunya mungkin tidak di SMK ini saja kamu cari, tapi di luar juga bisa. Kemudian ada literasi keuangan. Bagaimana caranya memanage keuangan yang bagus? Bagaimana kamu umpamanya
menciptakan sesuatu pekerjaan yang menghasilkan uang, boleh, itu namanya kita bisa memproduksi sesuatu yang kita buat minimal diri kita sendiri, termasuk karakter ya. Jadi itu termasuk karakter. Untuk karakter ini tidak 100% tanggung jawab sekolah ya. Kalau di sekolah insya Allah, apalagi kalau tatap muka, mulai kita masuk jam 8.30 sampai kita keluar jam 14.45, itu karakter kamu akan dibentuk di sekolah ya. Disiplin kamu akan dibentuk di sana. Bagaimana caranya kamu berdisiplin ya, bagaimana caranya kamu berdisiplin dalam berpakaian ya, sesuai dengan aturan sekolah. Bagaimananya cara kamu berdisiplin dengan waktu kamu, bagaimana caranya kamu datang ke sekolah tidak terlambat. Nah, kemudian bagaimana caranya kamu belajar di sekolah. Nah, karakter-karakter itu nanti kalau di sekolah insya Allah akan terbentuk. Tetapi karakter yang penting itu dibentuk adalah di rumah ya, di keluarga kamu. Ayah dan ibu kamu membentuk karakter kamu. Kenapa demikian? Kamu di sekolah hanya paling lama itu 8 jam. Dari 24 jam, kamu paling lama di sekolah 8 jam. Nah, selebihnya waktu kamu berada di mana? Di rumah atau di lingkungan kamu. Nah, jadi kalau tidak ada ya sharing antara orang tua dengan sekolah untuk pembentukan karakter kamu, maka kamu tidak bisa menyalahkan sekolah kalau seandainya karakter kamu jelek. Kalau di sekolah ini sudah jelas aturannya, ada tata tertib. Waktu kamu mendaftar diberikan ke orang tua kamu, silakan dibaca di rumah. Kalau seandainya tata tertib itu kamu langgar, ada poin sanksinya, orang tua kamu dipanggil ya kan, kemudian dilihat perubahan karakter kamu. Seandainya ya karakter kamu sudah melebihi batas yang tidak bisa ditoleransi, kamu bisa dikeluarkan dari sekolah. Jadi di sekolah pembentukan karakter itu sangat ini ya, pokoknya karakter di sekolah itu terbentuk dengan cara memang pertama mungkin dipaksa, kemudian menjadi biasa. Tetapi di rumah itu tentu ibu bapak kamu tidak mengetahui lagi bagaimana caranya kamu berbuat ya. Umpamanya kamu terhadap orang tua kamu berbicara seperti apa ya, kamu terhadap mama kamu ya berbicara seperti apa, terhadap adik kamu berbicara seperti apa, itu kita kan tidak bisa kontrol lagi. Inilah peran orang tua, peran nenek mama, peran paman kamu atau saudara kamu dalam pembentukan karakter kamu. Tetapi karakter ini tidak bisa dari orang lain ya, 100%, harus dari diri kita sendiri. Bagaimana niat kita untuk merubah karakter kita yang baik itu? Sebab kenapa? Orang pertama sekali melihat kita itu adalah karakter, bukan dari segi ilmu pengetahuannya. Kalau kamu nanti melamar ke perusahaan, pertama yang dilihat adalah bagaimana bahasa tubuh kamu, bagaimana cara kamu berbicara. Itu yang dilihat oleh perusahaan. Setelah itu baru didukung dengan ilmu yang bagus. Nah, jadi karakter ini sangat penting. Apalagi agama, karakter agama. Saya melihat remaja sekarang ini sudah banyak mengadopsi kelakuan-kelakuan dari dunia barat ya. Dengan agama sudah mulai tidak tahu. Sudah mulai tidak tahu dengan rukun Islam, rukun iman itu berapa. Yang taunya apa TikTok dan lain sebagainya. Nah, kalau pondasi agama kamu kurang ya, pemahaman agama kamu kurang, kemana saja kamu nanti pergi itu akan susah. Kamu akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan lain. Nah, jadi apa? Agama itu paling penting
Nah, kenapa begitu? Kemenangan atau kebangkitan ya intelektual itu, ilmu pengetahuan itu biasanya dimulai dari ruang-ruang keluarga atau di meja makan di dalam keluarga. Di sanalah mulainya karakter itu dibentuk, baru nanti diiringi di ruang-ruang kelas oleh guru kamu. Jadi 100% karakter itu bukan sekolah yang membentuknya, tetapi yang utama itu adalah keluarga. Nah, bagaimana penanaman agama terhadap kamu di rumah? Apakah kamu sholat? Apakah kamu mengaji? Ya nak? Nah, ini adalah peran orang tua untuk mengingatnya. Kalau seandainya karakter kamu sudah oke, karakter agama kamu sudah bagus, ya, kemanapun kamu terbang, ya, kemanapun kamu pergi, itu tidak jadi masalah lagi, ya. Kenapa? Pondasi itu sudah ada di dalam hati kamu, sudah ada di dalam, ya. Jadi apapun pengaruh yang datang di luar, kamu sudah bisa menyaringnya. Nah, untuk itu nanti mungkin Ananda semua kita akan ketemu tatap muka. Orang tua kamu juga akan ketemu dengan guru-guru sekolah kamu. Nanti kita akan mengadakan pertemuan atau workshop mengenai pendidikan karakter. Orang tua kamu juga akan dibawa. Bagaimana supaya orang tua dengan pihak sekolah bisa sering mendidik anak di dalam pengembangan karakter dan akhlak, ya kan. Nanti kalau untuk akhlak secara keagamaan ada pematerinya yang lain. Ibu hanya memberikan tentang materi pengenalan pendidikan karakter dan kebinekaan, atau pengenalan akhlak, pendidikan karakter dan kebinekaan, ya. Kebinekaan itu adalah tentang bagaimana kita bersosialisasi dengan banyaknya keragaman yang ada di lingkungan kita. Ini adalah budaya yang sangat banyak sekali, ya, budaya yang sangat banyak sekali. Jadi kita harus bisa mentoleransi. Kemudian tentang karakter agama, ya, ini lebih ke bagaimana cara kamu mengikuti ajaran-ajaran agama yang kamu percaya, baik itu agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Semua, ya, ajaran yang ada di dalam agama itu tujuannya adalah untuk membuat karakter manusia ke arah yang lebih baik. Ananda semua, tidak banyak yang Ibu sampaikan di sini. Mungkin hanya itu untuk awal kita dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebenarnya Ibu juga mau ketemu dengan kamu, ya kan, bertatap muka. Seperti apa sih wajah-wajah calon siswa SMK 1 Gunung Talang. Tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu, pemerintah masih dalam mengatakan kita adalah zona merah untuk COVID-19, ya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk tatap muka. Ananda semua, kamu jangan menganggap remeh untuk COVID-19 ini. Kita berperang dengan musuh yang tidak bisa kita lihat, ya. Kita berperang dengan musuh yang tidak bisa kita lihat, yaitu berupa virus, ya. Dia hanya mempunyai RNA namanya atau DNA. Kita dengan mata biasa tidak bisa melihatnya, tetapi efeknya kalau dia masuk ke dalam tubuh kita itu sangat berbahaya sekali, apalagi kalau kita mempunyai penyakit bawaan yang parah seperti diabetes dan jantung, hipertensi dan lain sebagainya. Maka dari itu tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, tolong dipatuhi protap COVID-19. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa ketemu. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Berikutnya kita semangat, ya, karena SMK itu adalah SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa, ya. Terima kasih Ananda semua.
Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.